Pada tahun 2019, ada 65.465.497 unit usaha UMKM dari total 65.471.134 atau 99,99% jika dibandingkan 0,01% usaha besar yang ada di Indonesia. Untuk tenaga kerja, UMKM menyerap 96,92% dan untuk PDB, UMKM sebesar 60,51%. Saat terjadi krisis seperti di tahun 1997, 2008, dan pandemi 2020, banyak perusahaan besar yang harus bangkrut, mem-PHK karyawan, atau hengkang dari Indonesia. Dan di saat itu pula, banyak UMKM yang bertahan dan akhirnya menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi. Yang CNBC Indonesia himpun dari berbagai sumber, UMKM Indonesia menyumbang hingga kurang lebih 8.500 triliun rupiah di sini atau kepada PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2018. Dan dua hal ini menunjukkan bahwa UMKM sangat berdampak pada perekonomian Indonesia atau berdampak pada Indonesia pada umumnya. Dan itu harus kita jaga. Namun, ada beberapa masalah yang ada pada UMKM di Indonesia. Salah satunya adalah laporan keuangan. Untuk tetap bertahan dalam bisnis, UMKM harus tahu apakah sedang untung atau rugi. Namun, tidak hanya untuk tetap bertahan, UMKM juga harus berkembang. Dan untuk berkembang, UMKM perlu permodalan yang biasanya didapatkan dari lembaga keuangan. Dan lembaga keuangan biasanya meminta para pelaku UMKM untuk menunjukkan manajemen uang yang baik. UMKM juga harus berinvestasi dan pemilihan investasinya juga harus tepat. Nah, laporan keuangan dapat menyelesaikan 3 masalah tadi. Dengan laporan keuangan, tentunya kita dapat mengetahui apakah perusahaan itu sedang untung atau rugi. Dan dengan laporan keuangan dapat menjadi bukti bahwa kita sudah melakukan manajemen uang yang baik sehingga permodalan dapat didapatkan lebih mudah. Dan yang ketiga, dengan laporan keuangan dapat dijadikan alat untuk menentukan investasi yang tepat dan mengembangkan usaha para pelaku UMKM. Nah, kita udah tahu seberapa penting laporan keuangan untuk UMKM dan seberapa penting UMKM untuk Indonesia. Jadi selanjutnya kita harus tahu nih apa itu laporan keuangan dan apa aja tahapan-tahapannya untuk membuat laporan keuangan gitu. Jadi untuk itu ada teman saya Bima dan Ardo yang akan menjelaskannya. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi tentang pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik penjualan, pembelian, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Sebelum kita membuat laporan keuangan, tentunya kita perlu membuat jurnal transaksi dari segala macam transaksi yang ada, baik itu pemasukan, pengeluaran, piutang, dan lainnya. Apabila sudah, kita bisa mulai masuk ke tahapan membuat laporan keuangan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu memposting jurnal ke buku besar. Buku besar atau ledger adalah kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengiktisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas dan perusahaan. Nah, tahapan yang kedua yaitu menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Apa itu neraca saldo sebelum penyesuaian? Nah, neraca saldo sebelum penyesuaian merupakan sebuah catatan yang berupa daftar yang berisi semua nama akun, nomor akun, dan saldo yang disusun secara sistematis sebelum dilakukan penyesuaian. Tahapan yang ketiga, membuat jurnal penyesuaian dan mempostingnya ke dalam buku besar. Apa itu jurnal penyesuaian? Nah, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya berlanjut ke proses menyusun laporan keuangan. Setelah kita membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, juga kita sudah membuat jurnal penyesuaian itu sendiri dan mempostingnya. Kini adalah tahapan yang keempat, yaitu membuat ataupun menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Apa itu neraca saldo setelah penyesuaian? Yaitu daftar saldo yang dibuat setelah proses jurnal penyesuaian. Nah, saldo di neraca saldo sebelum penyesuaian yang kemudian disesuaikan dengan saldo yang ada pada jurnal penyesuaian, maka akan muncul saldo baru yang akan kita susun di dalam neraca setelah penyesuaian. Dari neraca saldo setelah penyesuaian yang kita telah susun itu, kita akan melanjutkan ke tahapan yang kelima, yakni membuat laporan keuangan.
Ada 5 laporan keuangan, tapi kita akan mulai dari yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau yang dikenal juga sebagai sebutan laporan kinerja perusahaan menyajikan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi mengenai kondisi untung ataupun rugi suatu perusahaan. Laporan yang kedua yaitu membuat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu menyajikan informasi yang mengenai perubahan modal dalam suatu periode pelaporan. Laporan yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan ataupun neraca. Laporan posisi keuangan atau kerap disebut sebagai neraca ataupun balance sheet merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan ini terdiri dari 3 komponen, yaitu aset, ada kewajiban, dan ada modal. Laporan yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan arus kas perusahaan yang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Nah, laporan yang kelima dan laporan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menyajikan kebijakan serta penjelasan semua item-item dari keempat laporan sebelumnya. Nah, tahapan yang terakhir yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini merupakan jurnal yang perlu dibuat di akhir periode dengan tujuan untuk menutup akun pendapatan, akun beban, dan akun prefer. Akun-akun tersebut merupakan akun nominal ataupun akun sementara yang hanya menunjukkan kegiatan selama satu periode. Sehingga pada akhir periode, saldo setiap akun tersebut harus dinolkan. Tunggu. Berarti buat laporan keuangan ribet dong, kayak mahal gitu, dan butuh pengetahuan akuntansi? Enggak juga. Untungnya, kita berada di zaman yang canggih dan semuanya tuh dipermudah ya kan. Jadi untuk membuat laporan keuangan sekarang itu ada banyak caranya dan aku bagi menjadi 2 aja nih. Pertama kita buat sendiri atau pakai aplikasi. Nah untuk buat sendiri ini kita mungkin sebenarnya bisa pakai kertas, cuman bakal ribet, atau bisa pakai Microsoft Excel gitu. Nah keuntungannya adalah kita dengan buat sendiri tentunya bakal gratis gitu kan, karena kita bisa adjust sendiri maunya seperti apa. Cuman kerugiannya pertama tentunya ribet, kita harus luangkan waktu untuk buatnya, kemudian tentunya butuh pengetahuan Excel dan pengetahuan akuntansi gitu. Nah yang kedua adalah dengan menggunakan aplikasi yang udah ada di handphone dan laptop. Contohnya untuk aplikasi handphone aku punya Akuntansiku. Ini aplikasinya itu gampang banget, dimana kita cuman harus tambah transaksi tiap ada transaksi, baik itu pengeluaran atau pemasukan atau ada hutang atau ada piutang, nanti secara otomatis akan ada laporan keuangannya secara real time, dan ini sangat gampang gitu. Untuk di laptop ada banyak juga aplikasinya, mulai dari jurnal, Harmoni, Akurat. Nah itu pokoknya banyak banget, dan biasanya itu ada yang gratis, ada yang perlu berlangganan, ada yang bayar, dan untuk yang fitur gratisnya aja itu udah sangat cukup banget. Oke, jadi kita udah tahu nih apa itu laporan keuangan, siklus dan tahapan laporan keuangan, terus media untuk membuat laporan keuangan. Kemudian kita juga tahu seberapa penting laporan keuangan untuk UMKM dan seberapa penting UMKM untuk Indonesia gitu. Mungkin kita sering kayak membandingin Indonesia sama negara lain, kayak iya di Jepang tuh orangnya rajin-rajin, atau di Eropa tuh orangnya telaten gitu. Nah, kita kadang-kadang nggak lihat aja, kita ini sebenarnya ada kelebihan juga, di mana kita ini orangnya gotong royong gitu, kita sama-sama. Kayak contohnya UMKM ini, kan UMKM itu kan gotong royong gitu, semua rakyat Indonesia gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bisa gotong royong, kita bisa memaksimalkan kelebihan kita yang kita anggap sebenarnya nggak ada gitu, ya Indonesia bisa jadi sehebat negara-negara yang kita anggap hebat. Kita mungkin buat laporan keuangan untuk diri sendiri, tapi sebenarnya itu bisa untuk Indonesia.